Selamat siang dan selamat datang kembali dalam rangkaian acara Jakarta Content Week 2020. Nah, pada siang hari ini kita berada dalam sesi dalam program Light Bite, ya. Dan terima kasih juga bagi Anda yang masih bergabung atau sudah bergabung dengan kami dalam rangkaian acara ini, di mana Anda bisa mendapatkan banyak sekali informasi, Anda bisa mendengarkan presentasi, Anda bisa mendengarkan talk show dari orang-orang yang memang luar biasa. Nah, pada siang hari ini kita berada dalam program Light Bite dengan tema Homemade Business. Nah, bersama dengan nanti akan ada Bapak Irvin Gunawan dan saya, Ade Ivan. Nah, saat ini kita sedang berada dalam masa pandemik coronavirus COVID-19, di mana orang-orang sudah mulai banyak sekali yang diputuskan hubungan pekerjaannya atau di PHK. Kemudian ada orang-orang yang terpaksa tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, sehingga mereka banting setir untuk memulai bisnis baru mereka, memulai bisnis, membuka usaha dari rumah. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, sehingga mereka kemudian berlomba-lomba, orang-orang ini berlomba-lomba untuk, wah, aku harus kreatif nih, aku harus inovatif nih untuk membuat produk-produk rumahan yang bisa menunjang ekonomi mereka. Nah, di sesi ini adalah sesi yang tepat bagi Anda yang baru memulai atau sudah menjalankan produksi atau sudah memulai pergerakan ekonominya dengan memulai bisnis dari rumah. Itulah kenapa tema sesi kita siang hari ini adalah homemade business. Nah, karena di sesi ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang nanti akan bisa memberikan informasi, akan menambah wawasan Anda mengenai bisnis dari rumah itu seperti apa, dan nanti juga akan berbagi rahasia. Gimana sih cara menjalankan bisnis dari rumah? Marketing seperti apa yang harus saya lakukan? Lalu sales bagaimana yang harus saya tingkatkan? Dan bagaimana memanage bisnis dari rumah dan lain sebagainya. Karena kita siang hari ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Irvin Hasaka Yuga Gunawan. Beliau adalah founder sekaligus CEO dari PT Kokoba PTE Ltd atau Irvin Salted Egg, yang memang sudah terkenal. Jadi setiap kali Anda main ke Singapura, di bandara sudah banyak sekali itu pasti Irvin Salted Egg. Itu rasanya kalau almarhum Pak Bondan bilangnya maknyus gitu. Nah, beliau adalah salah satu founder di mana Irvin Salted Egg ini ditemukan pada tahun 2007 bersama dengan Kokoba PTE Ltd, yang sebenarnya dimulai dari bisnis restoran. Menariknya di situ, dimulai dari bisnis restoran, kemudian beliau berpikir untuk, wah, kita harus berinovasi nih, kita bagaimana memulai bisnis agar bisnis kita tetap berjalan, bisnis kita tetap lancar gitu. Dan juga kemudian pada tahun 2015 memulai pop up pertama mereka untuk yang dengan merek Irvin Salted Egg ini. Nah, tambah berlama-lama inilah dia beliaunya, Bapak Irvin, sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Bapak Irvin, apa kabar? Selamat siang semuanya. Ya, selamat datang ke sesi ini bersama saya dan Mas Ade. Betul pasangan sekali. paling ganteng di Jakten. Kenapa yang ngomong cowok? Udah nikah yo? Iya, udah nikah juga. Oke, terima kasih banyak Pak Irvin sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi, membagi rahasianya nanti. Karena pasti pelaku UMKM penasaran gimana sih cara memulai bisnisnya, gimana sih cara mengelola bisnisnya, bagaimana sih cara untuk menjaga bisnis agar memaintain bisnis agar tetap terjaga dengan baik, yang kemudian nanti bisa, wah, ada yang menangis, anak siapa itu nangis. Biar nanti terjaga bisnisnya, keuntungannya berlipat ganda karena sudah bergabung dengan kita juga di sini. Yang ngikutin ini adalah pelaku UMKM juga Pak Irvin. Jadi alangkah sangat lebih baiknya nanti Pak Irvin berbagi informasi, berbagi rahasia dengan kita. Dan bagi Anda yang ingin bertanya dengan Pak Irvin, silakan tanyakan apapun. Mumpung ada Pak Irvin di sini, tanyakan lewat kolom komentar, diketik di chat lewat kolom komentar. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan yang memang pantas untuk dijawab oleh Pak Irvin. Begitu. Gimana Pak Irvin di Singapura? Masih di Singapura atau lagi di Jakarta?
Iya, aku lagi di Singapura nih. Salam ya dari Singapura. Udah kangen banget sama Jakarta. Udah setahun lebih nggak ke sana ya, tapi ya mau gimana, kita Kak, kan lagi stuck nih betul, di karena Jakarta pandemik ini. juga dan mengingat pandemik juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Irwin, Hmm. banyak sekali masyarakat di Indonesia gitu yang kemudian akhirnya banting setir. Karena kan mereka sudah ada yang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaannya, kemudian ada yang memang ada beberapa yang mengalami pemotongan pemotongan pendapatan karena kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik seperti itu. Jadi mereka kemudian akhirnya ada yang beralih langsung ke, wah kelihatannya untuk menjaga biar perekonomian saya tetap stabil, saya harus ini nih, aku harus kreatif nih. Ada yang mulai bisnis dari rumah, ada yang jualan, oh sekarang di Instagram, di Twitter banyak sekali orang jualan gitu. Nah, nanti pada kesempatan ini Pak Irvin akan berbagi informasi gimana sih biar kalian berjualan, kalian memulai bisnis itu bisa benar-benar settle, bisa benar-benar mantap gitu ya. Silakan Pak Ya, Irvin, apakah akan ada yang disampaikan atau ada yang dipresentasikan? Monggo pada Pak oke, Irvin, waktu saya dan aja. layar kami persilahkan. Ya, langsung aja ya. Jadi Mas Ade, thank you untuk perkenalannya. Sebenarnya saya hari ini agak mau bicara uh, lebih banyak, bukan dari sisi home business-nya, tapi bagaimana Ya, kita tuh bisa develop home business ke sebuah perusahaan yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih besar. Itu yang mungkin yang saya alami di 5 tahun terakhir ini ya. Dan saya mau juga bilang, maksudnya mungkin yang pada nonton yang bikin UMKM baru start ya. Ini benar-benar masa yang sulit nih, pandemik, tapi kita semua masih ada kreativitas ya. Jadi kita mesti pakai kesempatan apapun, pakai platform namanya itu apa ya, Gojek atau segala macam, kita bisa bikin dari kecil dulu. Nggak ada namanya bisnis, even Irvins itu kan juga berasal dari sangat kecil. Jadi kenapa aku pengen berbagi tentang step bagaimana dari yang kecil itu ke besar ya. Soalnya kalau aku ngelihat di Indonesia sebenarnya tuh kita tuh sangat kreatif, dan kalau buka yang namanya Gojek atau Grab app ya, cari makanan itu benar-benar ada ratusan, ribuan, puluhan ribu macam makanan. Kalau buka Instagram, kayak saya lihat teman-teman saya yang semua di Indonesia itu juga jualan. Dia bikin biskuit kah di rumah, dia bikin donat kah, segala macam. Itu semua kan hal yang bisa dilakukan dengan secara simpel, dan mereka jualan kan. Nah, tapi yang saya nggak banyak lihat adalah maksudnya yang sudah berhasil ya jualan secara kecil-kecilan ini di rumahnya. Lalu mereka nggak bisa kayak take the next step gitu loh, kayak melangkah menjadi perusahaan yang lebih besar. Nah, kalau bicara perusahaan lebih besar kayak gimana? Kalau F&B di Indonesia tuh, maksudnya kita bicara ya, apakah Indofood, apakah maksudnya kayak Mayora, apakah seperti KFC, atau belakangan ini kopi kenangan yang bisa bikin bisnis itu dengan skala benar-benar nasional, bukan cuma di perumahan aja. Jadi mungkin yang baru start bisnis UMKM ini penasaran. Irvins kan juga punya pengalaman 3 tahun terakhir ini. Saya menjajaki dari bisnis kayak rumahan gitu menjadi bisnis yang lebih besar. Bagaimana caranya? Nah, bagi saya tuh home business, saya nggak bisa banyak jelasin banyak, tapi bagi saya home business itu semua orang udah punya aksesnya ya, punya Instagram ada, punya Facebook ada, punya apa namanya, Gojek pun ada. Tinggal bikin di rumah pun dengan dapur yang ada seadanya bisa. Jadi modal dasarnya cuma satu, yang kemauan itu. Kalau misalnya kamu rajin melakukan ini, pasti bisa jalan. Nah, untuk yang menjajaki ke perusahaan menjadi yang besar, itu semangat nggak lagi cukup. Kita mesti jauh lebih pintar. Bagaimana strategi untuk develop kita punya brand menjadi lebih besar itu, ini yang lebih susah, dan ada teori-teorinya yang hari ini saya mau bagi. Sebelum itu,
aku mau kasih presentasi dulu nih sedikit tentang Irvins buat yang mungkin yang belum mengenal Irvins sebelumnya ya, saya share. Aduh, share mana ya? Mas Ade ini, oh ini sorry. Kelihatan nggak Mas Ade? Halo? Kalau Halo? terlihat jelas dari sini terlihat jelas. Yes. Oke. Jadi ini, oke, saya presentasi sedikit tentang Irvin sampai tentang kita tahun ini bagaimana ya. Jadi ini kita bisnis yang besar dan dimulai di Singapura. Saya di Singapura karena kebetulan waktu itu setelah selesai sekolah, semua orang tua saya di Singapura, jadi saya ingin dekat dengan mereka, jadi saya pindah ke Singapura. Walaupun saya sering ke Jakarta dan saya di 5-7 tahun terakhir ini punya sekitar 3 bisnis di Jakarta juga, buka restoran, buka toko kacamata, tetapi saya sudah lepas sejak 3 tahun terakhir karena kita mau lebih banyak di Singapura. Nah ini historinya, Irvins itu sebenarnya dimulai udah lama dari tahun 2007. 2007 itu kita punya restoran di River Valley itu dekat Orchard, dan itu foto restorannya bisa dilihat di situ. Dan setelah 3 tahun kemudian 2010 kita pindah ke daerah Upper Thomson. Jadi sebenarnya sebelum Irvins ini booming, ada masa di mana yaitu saya punya restoran itu mungkin sekitar 7-8 tahun. Dari 2007 sampai 2016. Baru 2016 itu pertama kali kita keluar dengan produk itu apa ya, Irvins Potato Chips, Irvins Fish Skin. Jadi dulu ceritanya bagaimana dari restoran sampai jadi bikin makanan package ini. Sebenarnya simpel aja dulu waktu restorannya itu tahun 2010 sampai 2012-an sampai 2015 itu kondisi agak sulit, restorannya nggak berjalan dengan yang saya inginkan. Jadi kita banyak melakukan eksperimentasi. Salah satu eksperimentasi yang kita lakukan pada waktu itu adalah karena kita punya restoran itu spesialisasinya itu adalah salted egg ya, telur asin. Orang-orang datang makan salted egg kepiting. Banyak juga yang suka bawa pulang. Makanya dengan situ terbawa ide bagaimana kita memakai telur asin ini untuk bikin produk lain. Nah, dari situ kita kembangin menu-menunya, jadi ada potato chips, ada fish skin juga, dan dari situ kita mulai bikin package jadi semacam snack ya. Nah, dari snack tersebut yang bisa lihat di packaging tersebut yang dulu tuh kita mulai jualan di restoran, jualan, tapi juga kita memakai website. Jadi kita pasang di irvins.com, kita juga jualan di Facebook dan juga Instagram mengenai snack ini. Dari situ orang mulai mengenal. Oke, dulu sebenarnya awalnya tuh dari kita jualan di daerah perkantoran, lalu orang Indonesia dan orang Filipina mulai mengenal karena kita itu buka toko di Vivocity. Vivocity itu tuh mall yang cukup terkenal di Singapura. Orang-orang pasti ke sana kalau mau ke Sentosa. Jadi tahun 2016 kita buka toko tersebut dan orang Indonesia mulai mengenal namanya Irvins, dan karena rasanya sangat gurih dan manis dan asin, orang-orang jadi suka bawa pulang jadi souvenir yang sangat favorit dari Singapura. Dari situ kita 4 tahun terakhir ini sangat sibuk membuka cabang di mana-mana. Jadi 2017 itu kita buka di Filipina, 2018 Hong Kong, lalu Korea kita buka pop-up waktu itu. Kita punya toko di Taiwan, kita punya toko di Thailand, kita punya di Cina, kita buka pop-up di Jepang, kita punya toko di Dubai, dan tahun ini yang operasi besar kita adalah di Cina sama Amerika. Aku tahu pasti Mas Adi mau nanya kenapa nggak di Indonesia. Ini sering ditanyain ya. Sebenarnya dari dulu kita ingin buka di Indonesia.
Sebenarnya rencananya adalah awal tahun ini, tapi terjadi COVID dan hal itu jadi delay. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan kita bisa mulai jualan di Indonesia, gitu ceritanya ya. Oke. Ini produk kita, kita terkenal dengan warna kuning dan kita punya stripes yang dangerously addictive, kita punya moto. Pabrik semua di Singapura. Nah, bisnis model kita itu kita lakukan hulu ke hilir. Jadi dari raw materialsnya, kulit ikan, kentang segala macam itu kita produksi sendiri. Kita manufacture sendiri semua packingnya segala macam. Packaging nggak kita buat, tapi kita masak dan kita package di pabrik di Singapura. Lalu kita distribusi lewat berbagai channel yang bisa dilihat di sini. Toko kita sendiri, lalu di luar negeri kita ada franchise, kita ada distribusi dan modern trade itu supermarket. Kita di Singapura tuh ada di 7-Eleven. Marketplace kayak Lazada, Shopee, dan sebagainya ada di Singapura dan di negara-negara lain. B2C e-commerce itu adalah website kita sendiri, irvinsalteregg.com. Di Singapura kita jualan di GrabFood, which is on demand. Jadi 2 jam bisa dalam 1 jam bisa diantar. Lalu di negara-negara lain yang kita belum ada perusahaan atau kita nggak punya partner, kita bisa langsung kirim lewat pakai DHL ke negara tersebut. Nah ini sementara ini kita di negara-negara sini ada 8 negara, tapi kita baru aja masuk ke Vietnam dan juga Brunei. Jadi saat ini ada 10 negara yang kita ada. Ya, ini beberapa toko kita. Aku kasih lihat lagi beberapa size-nya. Telur asin itu sebenarnya makanan yang cukup unik yang sebenarnya asal-asalnya tuh banyak dipakai di Cina, di Malaysia, dan di Singapura. Itu kita biasa makan kepiting pakai saus telur asin. Walaupun mungkin 10 tahun yang lalu belum banyak orang yang kenal. Kita ini berbagai macam produk kita, dan kita punya produk baru juga saat ini. Kita bikin yang pedas kan, yang namanya Hot Boom. Kita punya crunchy roll, itu kayak apa sih namanya itu, kayak semacam kulit lumpia digoreng. Kita punya zigzag yang kayak bentuknya kayak zigzag gitu. Lalu kita bikin beberapa produk seasonal juga, kayak pineapple tart yang kita launch tahun lalu. Dan juga kita punya mooncake tahun lalu juga. Ini kita buat kalau Chinese New Year di Singapura tuh cukup marak gitu ya. Orang-orang suka beli untuk sharing, dan biasa mereka suka makan ini namanya hebi yam. Itu adalah udang, rasa udang pedas. Jadi kita bikin ini yang buat seasonal di Singapura. Ini produk baru kita juga di Singapura yang non salted egg. Karena aku dari restoran, aku punya resep yang bukan salted egg juga. Ini contohnya ini kari kepala ikan. Ini beberapa merchandise kita, dan kita punya kantong yang terkenal di airport. Nah, oke. Berikutnya aku ingin share juga. Bentar ya. Oke. Mas Ade, kelihatan nggak Mas Ade? Masih belum keluar. Oh ya. Nah, udah mulai kelihatan. Mulai nampak dengan baik, nampak dengan jelas. Yes. Oke. Nah, ya. Ini toko kita yang aku bilang City itu. Tokonya nggak besar, 4 meter kali 2 meter, 8 meter persegi ya. Jadi kios kecil. Ini kios kita yang di Changi, yang salah satu yang paling populer. Jadi bentuknya kios kita juga bukan kayak toko besar gitu, cukup simple dan kecil. Lalu ini gambar-gambar kita waktu kita jualan pertama kali di Filipina. Orang sampai ngantri waktu itu sampai 1 jam lebih.
waktu pertama kali. Kalau bisa lihat ini juga tokonya sangat kecil, 3 meter kali 3 meter ini tokonya. Ini di Filipina, abis itu kita buka beberapa toko lain lagi. Itu juga modelnya kayak model apa namanya itu? Booth. Ya gitu deh. Bukan booth ya, apa sih, kontainer. Oh, pakai kontainer, yes, pakai kontainer. Oke. Habis itu Hong Kong kita juga punya toko. Kita Korea pernah punya pop up. Itu jadi kenapa kita bisa ke negara-negara kayak Korea segala macam. Dulu waktu tahun 2016-an waktu saya berpikir untuk meluaskan ke luar negeri, kita juga build team di Singapura itu dengan sengaja kita cari orang-orang yang internasional ini. Jadi aku tahun 2016 saya ambil Mince yang cewek sebelah saya ini, orang Korea, dia kerja di Singapura dengan tujuan juga untuk bantu kita buka pasar Korea waktu itu. Nah ini ada video dikit nih tentang kita punya launch di Jepang. Oke. Nah itu mereka ngomong apa aku nggak ngerti ya, sorry. Tapi ada maksudnya waktu kita buka di Jepang ada kebanggaan sendiri juga ya, kayak apa ya? Jepang kan ekspor kayak Miyabi ke Indonesia, kita juga ada ekspor ke Jepang gitu ya. Nah ini apa namanya, toko kita, mereka waktu kita buka di toko pop-up tersebut 2 minggu di Jepang, mungkin orang-orang pada ngantri ada sekitar 45 menit kali. Nah ini saya ingin ngobrol, jadi bagaimana itu perbandingan bisnis kecil dan bisnis besar, apa yang mesti dilakukan untuk yang UMKM gitu, mesti mulai mikir, apalagi kalau UMKM-nya udah mulai ada bisnis yang cukup stabil ya.
walaupun belum bilang besar. Nah, bagaimana langkah apa yang mesti dilakukan supaya bisa memperbesar bisnis UMKM kamu? Nah, ini kita ambil contoh. Nah, ini apa namanya, bakso terenak Sejagat Raya. Itu mereknya Sejagat Raya ya. Jadi bakso terenak Sejagat Raya ini dipunyai oleh Pak Arif. Pak Arif umur 40 tahunan. Dia baru jualan 1 tahun terakhir ini jualan bakso tersebut lewat gimana? Sebenarnya lewat Gojek aja, dia masak di rumahnya. Lalu dia bikin pop up di 2-3 tempat di Jakarta dan ternyata cukup laku dan banyak penggemarnya. Nah, bagaimana Pak Arif ini bisa memperbesar bakso terenak Sejagat Raya tersebut menjadi lebih besar? Nah, kalau bagi saya itu nomor satu untuk perbedaan antara UMKM dan yang bisnis yang udah besar itu sebenarnya distribusi. Rebutan distribusi itu penting dan saya akan jelasin kenapa ya. Satu, ini kalau kita bicara bakso terenak, dia punya pop up, dia punya toko satu yang di rumahnya sendiri, dia buka buat orang kalau mau makan di rumahnya, lalu dia bikin jualan pakai Gojek. Semuanya ini ya. Tapi kalau bisnis besar itu nggak bisa berdasarkan tersebut aja. Kalau dilihat bisnis besar kayak ada 2 hal ya. Mungkin ada ini perbedaannya. Kalau restoran kayak KFC atau Kopi Kenangan, mereka punya toko selalu banyak. Mungkin 30 di satu Jakarta, mungkin lebih. Mereka punya franchise system. Mereka jualan juga lewat Gojek. Mereka juga jualan di pop up di berbagai tempat. Cuma pop up ini di skala bisnis besar itu lebih ke arah untuk testing market. Soalnya kita nggak tahu lokasi tersebut bagus atau enggak. Atau kita bikin produk baru, kita ingin tes apakah produk baru ini bisa jalan atau enggak. Kita pakai pop up. Tapi banyakkan dari bisnis besar itu semua berdasarkan toko yang sifatnya permanen. Kenapa ini penting? Karena kalau bakso terenak ini jualan di ini, tapi dia customer itu nggak convenient. Jadi kalau dia mau pop up itu kan sifatnya sementara. 1 bulan dia demen, lalu bulan depannya tiba-tiba menghilang ke tempat lain. Kalau daerahnya jauh, of course kamu nggak mau ke sana. Iya kan? Kalau misalnya Gojek itu maksudnya kalau buka Gojek sekarang ini pilihan bakso ada ratusan. Jadi nggak gampang juga. Biasanya kalau punya toko di satu tempat, karena kita kerja misalnya ya, suka lewati toko tersebut, maka kita akan ingat selalu, oh ini ada toko KFC di situ, atau ada toko Kopi Kenangan. Jadi itu tuh jadi kayak semacam habit setiap hari itu, karena kita ke kantor selalu lewatin Kopi Kenangan, maka kita selalu beli tiap pagi, tiap sore. Nah, customer itu hidup berdasarkan dari konsistensi, dari habit. Itu yang nggak bisa kamu pecahkan. Sehebat-hebatnya brand apapun, kalau dia nggak punya satu tempat permanen, itu akan sulit dia tertanam di hati seseorang. Dan loyalitas untuk F&B itu dimanapun, terutama di Asia, itu sangat minimal. Saya kasih contoh ya, teh botol sama teh pucuk harum. Kalau kamu lagi makan bakmi, lalu kamu minta teh botol, masnya bilang nggak ada teh botol, adanya teh pucuk harum, kamu tetap beli kan? Soalnya bagi kita tuh yang penting aku minum dingin. Kalau nggak ada teh botol, teh pucuk harum juga oke. Kalau nggak ada teh pucuk harum, es teh tawar juga oke. Jadi maksudnya tuh kita tuh nggak pikir kayak nggak ada teh botol ya aku nggak minum lah. Jadi nggak kayak gitu. Loyalitas kita ke F&B brand itu sangat minim. Jadi gampang banget diganti. Perusahaan-perusahaan besar yang F&B besar itu selalu dia perlu toko-toko banyak di tempat supaya dia tuh mind share ya, bicara di otak kita selalu nempel. Makanya mereka selalu Indomie selalu bikin advertisement tiap bulan selalu keluar, ada di sosial media. Dan dia tiap kemanapun kamu mau pergi, misalnya ke supermarket segala macam, kamu pasti ngeliat Indomie, sehingga kamu tetap ingat. Kalau Indomie nggak melakukan hal tersebut, orang-orang akan pindah ke mie sedap. Dalam 1 bulan, aku yakin pasti bakal pindah semua. Gitu.
Jadi distribusi ini hal yang sangat penting, perbedaan antara bisnis kecil yang masih UMKM dan yang bisnis yang udah skala yang besar. Of course, nggak cepat untuk bisa berbesar distribusi ini. Bagi kita juga 5 tahun terakhir baru kita bisa masuk 7-Eleven. Ini step by step. Cuma mulai dipikirin. Oke, kalau misalnya pop-up aku, Instagram aku udah mulai jalan, aku permanennya di mana? Di mall mana? Maksudnya. Dan itu juga lompat ke situ harganya mahal kan, buka toko di mall segala macam. Jadi tabunganku cukup atau enggak, itu mesti hati-hati, step by step. Jadi pop-up-nya dulu mesti bikin untung, jualan dari rumah dari Gojek ya bikin untung, baru bisa lompat ke toko yang lebih permanen. Kalau bicara tentang produk, kalau bakso terenak dia bikin di rumah, ya. Bicara food safety itu apa ya, keamanan makanannya ya dia minimal, dia cuma masak-masak aja. Dia jual ke kamu makan. Tapi kalau kamu bawa pulang, yakin bisa disimpan 3 hari atau 7 hari atau segala macam, nggak ada yang tahu. Jadi keamanannya kan dipertanyakan. Sumber daya itu berdasarkan manusia. Jadi si Pak Arif ini pasti punya 5 orang, 6 orang untuk bantu dia jalanin masak tiap hari. Bedanya apa untuk yang bisnis lebih besar? Kalau yang bisnis lebih besar, dia harus memikirkan dapur sentral. Kenapa? Soalnya bakso itu, again ya, manusia itu selalu akan memilih konsistensi daripada yang enak. Kalau kita kalau Pak Arif punya 10 toko di Jakarta dan 10-10-nya punya chef yang berbeda, maka rasa beda-beda. Itu fatal, pasti jatuh punya lah. Dia mesti bikin sistem di mana 10 toko ini dapat dari satu tempat sehingga rasanya semua sama. Dia mesti bikin dapur sentral, atau kalau bikin snack itu kita mesti bikin pabrik. Food safety itu sangat penting. Kalau bicara pabrik itu kita punya standar namanya HACCP, ISO. Tanpa ini kita nggak bisa jualan di supermarket segala macam, apalagi di luar negeri. Nah, ini food safety ini sangat penting. Mungkin orang nggak ngomong ya, tapi kalau bicara brownies dijual UMKM sama brownies yang dijual supermarket, itu ada perbedaan interpretasi dari customer. Orang mikirnya tuh kalau yang aku beli dari temanku di Instagram, yakin nggak ya ini apa ya, rasanya oke, maksudnya nggak bikin sakit perut segala macam. Kalau supermarket karena ini udah dijaga, kita yakin banget rasanya pasti konsisten dan apanya kita nggak akan sakit perut. Mungkin kita nggak mikir kayak gitu secara ini, tapi di long term kalau kamu bandingin, orang-orang akan selalu pilih yang dibeli di supermarket karena kesehatannya terjaga. Gitu. Sumber daya, kalau kita bicara yang besar, dapur sentral atau pabrik, itu kita pakai sistem mesin. Bukan pakai orang. Orang yes, tapi lebih banyak engineer untuk menjalanin mesin-mesin tersebut. Mesin itu kenapa penting? Karena dia bisa bikin secara produk makanannya secara konsisten. Again, the aim tujuannya adalah membuat makanan di F&B itu makanan harus konsisten, harus level kayak KFC. Kamu tiap kali KFC makanannya persis sama kayak gitu. Kalau kamu dapetin itu bisa bertahan dengan lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau makanan berubah-ubah, kamu akan kehilangan customer dengan cepat. Jadi again, ini lengkap ini mungkin rasanya jauh banget nih, kita mesti mahal bikin pabrik segala macam, tapi nggak ada salahnya kita mulai mikirin dari sekarang. Oke. Habis itu ketiga dari segi manusia. Kalau di si Pak Arif bakso terenak Jagaraya, dia akan hire maksudnya temennya, saudara-saudaranya, seadanya itu lah yang asal punya tangan, asal punya kaki bisa bantu. Lalu sistemnya Pak Arif gimana? Ya sistemnya semangat 45 aja. Jadi tiap pagi dia bikin, kalau siang habis udah. Kalau misalnya ada order banyak, dia akan bangun lebih pagi. Jadi dia punya usaha sesuai dia punya semangat. Dan biasanya juga kalau jualan UMKM gini tergantung pemiliknya si Pak Arif gitu. Kalau misalnya Pak Arif bilang aku mau rasanya lebih manis, dia akan bikin lebih manis segala macam. Kalau bedanya dengan bisnis besar, itu kita udah nggak bisa pakai saudara sama teman lagi.
Karena kita bicara dan terpenting dalam bisnis itu adalah dapetin talent orang-orang talented, karena kemampuan bisnis itu berkembang itu berdasarkan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Itu yang paling penting. Jadi kalau mau besar kayak Indofood gitu, udah nggak mungkin bisa hire orang-orang yang nggak profesional lagi. Mesti minimal S1, minimal S2. Baru ini orang-orang yang tahu cara mengembangin bisnis tersebut menjadi lebih besar. Dan sistemnya sangat struktur dan sistematis. Semua ada SOP-nya. Dan semuanya bottom up. Artinya gimana? Jadi staff-staff yang menentukan direksi untuk decision making, untuk keputusan itu bukan dari bos lagi, tapi dari bawah. Dari staff akan mengajukan dan bosnya akan decide bersama-sama dengan staff tersebut berdasarkan data yang ada. Itu namanya bottom up system. Oke. Ini manusia ini sangat penting ya. Jadi ini mungkin yang baru start UMKM nggak mikirin, tapi kalau mau ngembangin, kalau mau kamu mikirin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depannya, kayak Irvins di 10 negara, itu kamu mesti bikin perusahaan yang mempunyai daya tarik supaya orang-orang yang paling talented join ke company kamu. Kayak kita di Singapura ini, kita juga compete ya. Aku hire orang-orang terbaik. Biasanya orang terbaik itu suka mau masuknya ke Google lah, ke misalnya yang Amazon lah, gitu-gituan. Tapi kita mesti tarik juga gimana. Kalau dari Irvins kita bisa jual ke mereka. Oh kamu kalau join ke Irvins, kamu bisa belajar untuk bisnis di Cina atau gimana gitu dan sebagainya. Ini kira-kira kita punya manajemen structure untuk yang Irvins saat ini. Lihat banyak banget departmentsnya. Emang kenyataannya begitu. Kita punya pabrik, punya supply chain yaitu logistik segala macam. Kita punya tim komersialnya dibagi 4, yang ngurusin negara, yang ngurusin online, khusus online, yang ngurusin khusus toko-toko, yang ngurusin khusus supermarket. Kita punya tim marketing yang mikirin bagaimana cara peredaran produk-produk barunya. Kita punya tim desain karena kita punya desain produk-produk kita semua itu dibikin in-house, nggak pakai orang lain. Kita punya R&D yang bikin coba-coba masak resep baru. Kita punya tech team yang bikin buat kalau e-commerce itu kamu butuh programmer. Kita punya finance untuk yang mendukung bikin financial report. Jadi tiap bulan kita tahu performa company kita bagaimana. Kita punya HR yang bantu untuk personalia. Kita punya quality yang ini dalam hal quality of production. Jadi pabrik kita punya quality teamnya. Dan kita punya legal yang kalau ada masalah-masalah kontrak segala macam, legal team yang akan baca dan kasih approval. Oke, ini kira-kira segitu dulu presentasi saya. Kalau ada yang mau nanya, mungkin dari Mas Ade atau yang lainnya, silakan. Terima kasih. Well, oke, wow, menarik sekali presentasinya. Terima kasih banyak Pak Irvin ya. Presentasi mulai dari tadi mengenai sejarah singkatnya Irvin Salted Egg tadi, dan kemudian informasi yang penting itu malah yang di belakang tadi gitu, distribusi, produksi, human resource sampai dengan tim gitu. Itu menarik sekali. Nah, udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya ingin berdiskusi sebentar nih dengan Pak Irvin. Boleh ya? Boleh ya? Tadi sempat disebut bahwa kita harus berani memulai gitu. Kita harus memulai untuk lebih besar lagi, kita bikin lebih besar lagi. Tapi kan kebanyakan pelaku bisnis sekarang mengingat bahwa duit saya masih cekak nih, masih belum berani nih buat expand gitu. Ada nggak sih cara untuk menghilangkan ketakutan dari pelaku UMKM pemula ini untuk kemudian memperluas atau memperkuat bisnisnya gitu? Kalau menurut Pak Irvin? Kalau menurut saya, kalau bicara uang ya, kesalahan paling fatal tuh orang kalau memulai sesuatu dari misalnya 70-80% tuh pinjaman dari bank atau pinjaman dari orang.
itu sangat mentally is very 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 tough. Jadi kalau menurut saya apalagi dalam masa pandemik ini lebih ke arah hati-hati. Jadi kalau kita mau bikin start itu, kalau kayak sekarang mungkin cari amannya kalau misalnya kayak Pak Arif dengan baksonya kan, dia bisa bikin di dapurnya sendiri. Itu kan maksudnya biayanya juga nggak terlalu besar. Hati-hati kalau misalnya pinjam uang 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu, lalu bisnisnya cekak, nggak bisa bayar, itu fatal. Jadi mendingan saat ini hati-hati kalau bagi saya, dan kalau pinjam pun mungkin dari keluarga gitu ya. Kalau masalah keberanian itu menurut saya nggak bisa diajar ya. Tapi kalau punya keahlian dalam masak segala macam, kamu punya kemauan, go ahead, try. Nggak ada ruginya. Ini pasti banyak belajar gitu loh. Apalagi dari kesalahan-kesalahan. Di masa sekarang juga orang nggak punya banyak pilihan. Kalau mungkin yang kehilangan pekerjaan, kalau kamu punya kemampuan masak, go ahead. Kalau kamu nggak punya kemampuan masak, kayak saya nggak punya kemampuan masak, saya bisa belajar dari YouTube, semuanya ada. Jadi zaman sekarang itu udah terbuka, resepnya udah terbuka. Gak ada alasan orang nggak bisa start bisnis kecil-kecilan. Ya, gitu. Berarti walaupun itu bisnis kecil, walaupun itu bisnis hanya skala rumahan, berarti manajemen juga penting ya di situ ya. Seberapa penting sih manajemen itu sebenarnya? Sangat penting, terutama kalau bagi saya yang selalu ketakutan untuk food safety. Kayak kemarin di Singapura ini ada restoran yang tiba-tiba orang keracunan gitu. Nah, itu bukan yang masalah duit lagi ya. Kalau aku bikin orang sakit segala macam itu kayak, waduh gimana gitu ya. Menurut saya hal yang fatal. Jadi manajemen itu penting dari awal. Soalnya seperti yang saya bilang, kalau bisnis itu kamu nggak konsisten. Konsistensi apa sih konsistensinya? Tiap hari kamu mesti keluarin social media post. Tiap hari kamu mesti layanin customer yang order. Customer order tuh kalau misalnya kamu nggak jawab dalam 1 jam 2 jam, dia udah hilang. Ya aku cari bakso lain lagi aja. You know. Kompetisi kita tuh di F&B di Indonesia itu salah satu yang paling tinggi di seluruh dunia karena ribuan pemain. Kamu nggak melayani customer dengan baik, nggak punya manajemen yang bagus, orang pindah dengan mudahnya. Jadi ngapain aku beli itu orang sama ini, dia kalau misalnya lagi capek dia nggak dagang gitu, ya aku pindah aja ke bakso lain. Dan singkatnya begitu. Dan manajemen keuangan juga penting juga ya di situ ya, cara mengelola biar dia berputar gitu bisnisnya gitu. Sangat, dan itu pelajaran ya bagi kita semua. Itu waktu kita kena COVID gini, bisnis-bisnis yang nggak punya tabungan itu langsung collapse. Jadi mesti punya tabungan. Itu pelajaran penting buat kita semua. Betul. Saat ini. Oke, ada satu pertanyaan dari audiens nih, dari Gerald. Pertanyaan menarik nih untuk produknya nih. Apakah Irvin Chips mau bikin kreasi selain ikan, terutama buat yang alergi ikan, Pak Irvin? Menarik. Okay. Kita selalu bikin ini ya. Cuma kita nggak ada ikan juga. Kita ada yang kentang goreng. Kita juga bikin cassava. Kita juga bikin yang kulit lumpia itu kan. Desember ini kita juga launch ada produk-produk baru yang bukan ikan juga. Jadi kita selalu bikin hal-hal baru lah. Tapi kenyataannya emang yang produk ikan itu yang paling favorit di seluruh dunia. Berarti walaupun dia adalah bisnis UMKM atau bisnis rumahan, inovasi juga penting ya Pak Irvin ya, kalau di situ. Perbedaan kan. Jadi kalau bicara Irvin itu, kenapa orang beli ikan? Kenapa kita produknya paling populer ikan? Soalnya kalau bicara kentang goreng, ya maksudnya ada semua orang bisa bikin kentang goreng gitu ya. Bisa beli. Citato juga ada. Jadi pilihannya banyak. Itu penting, makanya kenapa kamu bisa bikin produk yang sedikit berbeda dengan masyarakat, dengan kompetitor lain. Itu penting. Nah, kuncinya di situ, bikin produk yang sedikit berbeda. Walaupun perbedaannya sedikit, tapi itu matter. Tapi itu sangat penting ya Pak Irfan ya berarti ya. Kebanyakan terlalu berbeda juga orang susah menerima kadang-kadang. Jadi kita konsepnya itu adalah familiar but different. Jadi setengah-setengah.
mudah, familiar itu apa ya berarti ya? Familiar tuh udah kenal lah, udah kenal. Dikenal banyak orang, tapi berbeda gitu ya? Tapi kita revolusi dikit, misalnya kayak donat ya. Kalau donat bikin misalnya dengan apa nih, keju sekarang misalnya. Dulu kan donat selalu coklat. Sekarang kita bikin donat dengan misalnya tanaman lah, gitu. Nah itu kan beda. Oke, berarti inovasi itu nggak sebaiknya jangan terlalu jauh, tapi juga jangan terlalu sempit banget gitu ya? Ya. Jadi penting sekali buat pelaku industri rumahan untuk berinovasi juga di situ, gitu. Dan packaging, sepenting apa sih packaging itu, Pak Irvin? Kalau buat kita, kalau dari experience kita itu sangat-sangat penting. Satu, packaging itu kasih lihat ke orang-orang bahwa kualitasnya itu apa, kualitas produk itu ada dalamnya. Karena orang lihat karena makanan yang terutama snacks yang kita punya ya, orang nggak bisa lihat, orang nggak bisa buka dan dia makan dalamnya. Kalau kamu ketemu di supermarket, maka kamu sentuh packaging tersebut atau kamu lihat desainnya, itu menandakan produknya dalamnya itu kualitasnya segimana. Kalau lihat kita punya tuh sangat bagus, kita punya desain dan kita punya packaging quality. Kita nggak setengah-setengah. Itu satu hal. Kedua, packaging itu menentukan kualitas makanan di dalamnya itu masih oke atau enggak. Jadi beda packaging itu makanan dalamnya tuh nggak bisa tahan lama. Kalau dulu kalau lihat kita punya packaging yang dulu tuh yang dalam plastik botol itu, dia cuma bisa tahan 3 bulan maksimum. 1 bulan. Dan itu pun setelah 2 minggu di luar, maka akan mulai kelihatan minyak-minyaknya. Itu karena packaging plastik itu gampang tembus matahari, udara segala macam, nggak bisa protect makanan dengan baik. Nah, kita mesti cari packaging yang betul-betul bisa cover makanan itu dengan sebaik mungkin. Maka kita cari yang kualitas bagus. Sekarang Irvins bisa jualan 1 tahun karena hal tersebut. Masih setelah 9 bulan pun makanannya masih oke di dalamnya gitu. Kira-kira. Oke, baik. Wah, tidak terasa Pak Irvin, 1 jam kita sudah berbagi informasi. 1 jam kita sudah membedah rahasia dari Irvin Salted Egg ini. Terima kasih banyak Pak Irvin ya, sudah meluangkan waktu, sudah berbagi informasi dengan kita semua, sudah memberikan rahasia-rahasia mengenai kesuksesan dari Irvin Salted Egg. Dan saya yakin pelaku UMKM semuanya pasti terinspirasi dari Pak Irvin. Baiklah, 1 jam kita sudah menemani penonton semuanya dalam rangkaian acara Jakarta Content Week 2020 ini dan dalam program Light Bite. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu, sudah melihat kita, sudah berbagi informasi, sudah mendengarkan informasi dari kami. Dan terima kasih juga kepada Pak Irvin ya, yang sudah memberikan informasi yang banyak sekali yang sangat berguna tadi. Dan saya yakin informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Irvin nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Ade Ivan mewakili segenap panitia dan kru dari Jakarta Content Week 2020 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah nonton, yang sudah menyaksikan, dan juga nantikan sesi-sesi Light Bite selanjutnya di dalam rangkaian acara Jakarta Content Week ini yang pastinya pasti akan menginspirasi Anda. Akhir kata, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, keluar kalau penting-penting banget, dan juga jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh. Saya Ade Ivan mengucapkan terima kasih banyak dan selamat sore. Terima kasih Pak Irvin. Bye-bye. Bye.
informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news.